kalau gua lihat sih kedua-duanya tafsirnya keliru gitu. Jadi kalau kita mau menafsirkan suatu undang-undang, kita buka undang-undangnya. Lu setuju nggak? Ya Kita udah, buka coba. undang-undang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat hukum sekalian, bersama kami lagi modal kalian debat dan tarung gagasan di warung kopi. Gimana bro? Kayaknya semangat bener. Oh iya bro, apa kabar bro? Alhamdulillah kabar baik bro. Alhamdulillah kita sampai bulan Ramadan bro. Alhamdulillah. Semalam terawih. Tunggu. Kalau berpotensi jawabannya ini buat lo bohong, mending gak usah lo jawab bro. Ya alhamdulillah. Itu alhamdulillah, enggak alhamdulillah iya. Bro, gak usah dijawab bro kalau berpotensi buat lo bohong, mengurangi pahala puasa bro. Ya intinya kita menjalankan ibadah puasa ini kan harus dengan keikhlasan. Oh bro. iya udah. Oke. Kalau sesuatu Udah bro, dipaksa kan. udah bro, cukup. Ini gua nggak dikasih hak menjawab nih. Enggak. Jadi gue sebenarnya mau jawab iya apa enggak, tapi udah banyak kali lebar bahaya juga. Kelamaan ya. Durasi bro. Bro, ini belum selesai nih, malah makin banyak jawab menjawab antara kalau Agnes nggak mau dia dibilang antara penyanyi dan pencipta lagu di podcastnya Deddy Corbuzier kalau nggak salah dia ngomong gitu. Tapi ini mau nggak mau akan terjadi suatu polarisasi, Betul. kutubisasi, Betul. kutubisasi polarisasi antara pencipta lagu dengan penyanyi. Walaupun banyak juga penyanyi sekaligus pencipta. Jadi ini bagus juga sih ya perdebatannya. Dan kita juga ngelihat di netizen mulai bukan makin jelas, malah makin ngawur gitu, makin menyedihkan. Iya. Udah makin menyerang personal. Jadi pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi dasar perdebatan mereka nih? Kok sampai terlalu terpolarisasi begitu tuh kesalahpahamannya? Walaupun kita udah pernah menerangkan dan itu sebenarnya udah jadi pijakan yang cukup lumayan di podcast sebelumnya kan. Ini kita mau bahas lebih dalam gitu bro. Iya, lebih detail sedikit lah. Iya. Jangan Jadi, terlalu detail hukum banget tapi. Iya, tapi kan memang kalau sudah terjadi polarisasi seperti ini ya kita terpaksa harus detailkan gitu. Ya, Kita boleh jabarkan, deh, ya udah. tafsirkan apa sih yang sebenarnya menjadi perdebatan selama ini dan tafsirnya itu seharusnya bagaimana gitu. Iya. Tapi lu belum S3 kan? Ya kan kebenaran itu bisa keluar dari siapa aja bro. Betul. Gue juga belum S3 bro. Terkait dengan S3 nanti kita bikin video terpisah ya. Karena gue ada jawabannya untuk itu ya. Nah jadi gini bro. Nah setelah kita perhatikan gitu kan, ini memang terjadi polarisasi antara pihak penyanyi dan pihak pencipta lagu, khususnya terkait dengan poin siapa sih yang wajib bayar dalam hal adanya konser, apakah si penyanyi ataukah si penyelenggara konsernya. Nah kalau kita perhatikan menurut versi pihaknya si penyanyi, yang harus bayar ya penyelenggara konser dong, kan seperti itu. Nah kalau kita lihat dari sudut pandang si pencipta, yang harus bayar ya si penyanyi dong gitu kan. Nah itu kan mereka kalau gua lihat sih kedua-duanya tafsirnya keliru gitu. Jadi kalau kita mau menafsirkan suatu undang-undang, kita buka undang-undangnya. Lu setuju nggak? Ya kita udah, buka coba. undang-undang sini. Ya. Kan sebenarnya nggak banyak banget kan, paling banyak. 2-3 ini aja, 2-3 pasal lah. Cuma kan inilah pentingnya bro, waktu kita kuliah dulu ada mata kuliah penalaran hukum, logika hukum. Nah jadi nggak semudah itu orang tuh membaca namanya kalimat hukum itu ya, butuh penalaran gitu, itu ada ilmunya dan jadi, butuh ini juga pengalaman kan. Iya butuh pengalaman juga, jadi karena makanya hukum dikatakan bukan ilmu hafalan sebenarnya. Kalau ilmu hafalan itu sarjana perundang-undangan bro. Nah jadi kita bedah, berarti poin yang mendasar adalah terkait dengan hak cipta itu. Karena yang jadi dasar permasalahan kan mengenai kepemilikan hak cipta. Gitu kan. Nah kita bedah apa sih yang melekat dari si pemegang hak cipta ini. Nah pemegang hak cipta ini melekat sifat eksklusivitas, yaitu adanya hak ekonomi terhadap si pemegang hak cipta. Itu adanya di mana? Adanya di dalam pasal 8
kita lihat pasal 8-nya. Jadi hak cipta itu ada di dalamnya hak ekonomi eksklusif. Ya, Oke, betul. yang dimiliki oleh pencipta. Pemegang hak cipta. Nah, pendekatannya gampang dulu. Langsung kita ini praktekkan. Hmm. Jadi Ari Bias punya hak eksklusif atas lagu Bilang saja. Bilang Saja. Oke. Tuh. Nah, gua baca dulu pasalnya ya. Mm-mm. Ini biar ini nanti bisa ditampilkan di layar. Pasal 8. Ini Undang-Undang Hak Cipta ya. Mm-mm. Ada di pasal 8. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan. manfaat ekonomi atas ciptaan. Nah, jadi artinya di sini kalau kita korelasikan dengan persoalan ini, artinya pemegang hak cipta itu adalah Ari Bias. Dia mempunyai lagu ciptaan Bilang Saja. Nah itu, nah di situ Ari Bias ini sudah melekat hak ekonomi, bro. Nah, apabila sudah melekat hak ekonomi, nah selanjutnya itu hak ekonomi itu ada 8 jenis, bro, yang bisa dijadikan hak ekonomi. Itu diatur di mana? Itu diatur di dalam pasal 9. Bawahnya. Di bawahnya, gua baca ya pasal 9 ya. Oke, biar tapi langsung penonton- aja ke yang berkenaan Ya. sama kasus lah. Ya, nah jadi kalau yang berkenaan dengan kasus, intinya pasal 9 ada ayat 1 nih. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan. Nah, antara lain yang berkenaan dengan kasus ini Ya. yaitu ada di huruf F, pertunjukan ciptaan. Nah, siapapun orang yang melakukan pertunjukan ciptaan itu harus meminta izin terhadap pemegang hak cipta. Ya. Kita kaitkanlah dengan pemegang hak cipta dalam kasus ini Ari Bias. Langsung. Nah, pelaku pertunjukannya yaitu penyanyi IO. dan penyelenggara konser. IO dan penyelenggara konser. Itu masuk dua-duanya sebagai pelaku pertunjukan. Ya. Nah, ini ada pasal larangannya penggunaan hak cipta tanpa izin ada di dalam ayat 2, bro. Ayat 2 pasal 9 ayat 2. Bawahnya lagi. Nah, gua baca nih pasal 9 ayat 2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, di ayat 2 kan jelas nih. Setiap orang, ya setiap orang tuh mau si A, mau si B, mau si C, mau si D, siapapun kan. Mau bentuknya IO, Mau bentuknya IO, penyanyi. mau bentuknya penyanyi. Jadi nggak ada harus penyanyi, nggak ada harus IO. Setiap orang wajib mendapatkan izin bila mana melaksanakan hak ekonomi. Nah, Ya. apa itu hak ekonomi? Tadi kita udah sebutkan. Salah satunya adalah pertunjukan ciptaan. Pertunjukan ciptaan itu apa? Konser. Nah, jadi setiap orang kan. Jadi nggak ada penyanyi, nggak ada IO. Semuanya yang menggunakan hak ekonomi atas pemegang hak cipta. Oke. Nah, udah clear kan? Jelas kan? Nah, lanjut sekarang ke ayat 3. Ayat 3 ini terkait dengan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil ciptaan. Nah, jadi kalau tanpa izin dilarang melakukan mengcopy. penggandaan atau penggunaan secara komersil. Ini mengcopy ini lebih pasalnya ini lebih untuk mengcopy hasil karya pemegang hak cipta gitu. Nah, jadi kan jelas di sini tanpa izin dan memang mereka kalau untuk menggunakan hak ekonomi harus mendapatkan izin. Nah, inilah yang dikenakan pasal terhadap Agnes Mo. Agnes Mo melanggar pasal ini menggunakan hak cipta tanpa izin. Itu, bro. Jadi di sini nggak perlu lagi ada perdebatan siapa yang wajib bayar royalti penyanyi atau si penyelenggara konser. Jelas di sini jawabannya setiap orang yang menggunakan hak ekonomi, mau bentuknya penyanyi, mau bentuknya penyelenggara. Itu jawabannya, bro. Tapi kan gini, bro. Penyanyi kan ini banyak nih di podcast-podcast. Penyanyi kan banyak, bro, menyitir pasal 23 ayat 5. Ya, yang secara umum sih gue nggak terlalu pas. Nanti kita buka deh, kita baca bahwa komersial suatu ciptaan itu yang wajib bayar, yang bayar imbalan itu kepada pencipta ya LMKN, bro. Kan bukan penyanyi dong. Nah, ini gimana nih? Yang wajib bayar LMKN maksudnya? Iya, mereka udah dibayarkan ke LMKN. Jadi kan LMKN ini dibayar sama penyelenggara pertunjukan, gitu-gitu. Jadi kan
sebenarnya nih pingpong aja nih. Harusnya yang bayar melalui LMKN Betul. pembayarannya gitu. Terus yang membayar itu kan penyelenggara pertunjukan, Penyanyi bukan itu penyanyi. Dia berlindung di balik pasal 23 ayat 5. Nah, betul. Oke, kita bedah ya. Pasal 23 ayat 5. Gua baca, Bro. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Iya. Nah, di sini ada kalimat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta. Nah, ini Berarti pengecualian yang tadi dong. Iya, ini pengecualian yang tadi. Nah, orang banyak gagal paham dengan makna tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, ini maksudnya kalau lu mau menggunakan hak ekonomi pemegang hak cipta, baca tuh memainkan lagu si Ari Bias lah, kalau kita sambungkan dengan permasalahan ini kan. Nah, ya lu kan intinya tetap diminta bayar nih. Ya terserah lah, lu mau bayarnya langsung melalui si pencipta ataupun lu langsung bayar melalui LMKN. Iya, betul, gitu. betul. Ini hanya mengatur mekanisme pembayaran aja. Iya. Ya lu kalau udah bayar melalui LMKN artinya lu kan nggak perlu izin lagi. Kan Betul, seperti itu. betul. Karena apa? Intinya pemegang hak cipta ini mempunyai hak ekonomi, kan itu gue bilang. Hak ekonomi ini melekat pada lagunya itu, bro. Jadi intinya hak ekonomi itu bila mana tidak diberikan izin atau tidak ada pembayaran, ya si pemegang hak ekonomi, pemegang hak cipta itu ya bisa menagih gitu. Kan ini udah dicek ke LMKN nggak bayar, udah nggak izin juga. Kan itu permasalahannya. Kalau dia bayar langsung ke LMKN, ya tentunya nggak perlu ada izin lagi. Kan intinya itu, lu mau pakai barang gua, lu bayar dong. Kan itu, bro. Itu diputusan kan? Iya, diputusan kan itu. begitu. Intinya seperti itu. Jadi, pasal 23 ayat 5 itu maknanya, ya lu kalau bayar langsung ke LMKN, nggak masalah gitu. Kan LMKN ini sebagai perantara untuk memungut royalti dari para penyanyi, kan itu fungsinya didirikan LMKN itu. Ini kan ditagih ke LMKN nggak ada, ya otomatis dikejar dong ke personnya yang menggunakan hak ciptanya dia, gitu, bro. Balik lagi, kenapa nggak penyelenggara konsernya dalam kasus ini, dalam kasus Ari Bias? Nah, ini orang sering terbawa ini juga, kan ada royalti 2% tuh kan. Nah, kenapa nggak ke penyelenggara konser tuh? Kan ada royalti 2% di akhir itu yang di SK. Nah, ini kita bedah ya. Jadi yang royalti 2% di SK itu kan terkait dengan mekanisme pembayaran imbalan atas hak ekonomi. Royalti itu kan imbalan kan. Betul, betul. Nah, jadi ini tentatif untuk pembayaran royalti ini bisa melalui LMKN, dibayar langsung ke LMKN, bisa melalui proses mekanisme dihitung 2%, lalu nanti dibayarkan ke LMKN gitu kan. Jadi mekanisme perhitungan 2% ini masih tentatif juga, nggak mesti harus dia bener dihitung 2% dari tiket, bisa langsung dihitung. Kan itu yang penting kan masih bisa negosiasi, bro. Jadi LMKN ini sifatnya bukan suatu nilai yang pasti gitu. Bukan paksaan ya. Bukan paksaan, karena di dalam keputusan itu ada beberapa pilihan. Intinya berdasarkan nilai kepatutan dan rasa keadilan, kan itu. Jadi 2% ini nggak mesti gitu. Nah, ini jangan salah tafsir juga. Jadi masalahnya di sini adalah terkait dengan mekanisme teknis pembayaran. Jadi bisa langsung ke pencipta, bisa langsung ke LMKN, atau bisa pun dibayar di akhir melalui pembayaran 2% hitung dari tiket. Itu kan masalah teknis dan mekanisme. Tinggal dirundingkan antara penyanyi dan penyelenggara konser. Gua mau sistem bayar seperti apa, udah kayak itu kan selesai. Sebenarnya masalah simpel sih. Ya mungkin kelupaan kali ya. Ya itulah, orang banyak gagal paham membaca aturan-aturan. Jadi gini, itu, bro. memang kalau kelupaan terus didefinisikan kepada teori hukum, ujung-ujungnya jadi sengketa, bro. Iya, cuma kan lupa bilang aja lupa gitu maksudnya. Iya, ujung-ujungnya jadi sengketa. Nah, setelah sengketa itu kan diputus pengadilan. Nah, yang berwenang menentukan
benar atau salah, itu tupoksinya Ya, pengadilan jadi gitu. bukan. Jadi Ari Bias ini hanya meminta hak ekonomi dia, mau yang bayar siapa kek. Iya terserah, terserah. yang bayar siapa. Akhirnya dibawalah, didudukkan di pengadilan Iya. orang-orang yang dianggap Ari Bias harus membayar dia. Iya betul. Ternyata diputus pengadilan Agnes Mo. Iya betul. Sebenarnya penyelenggara konser bisa-bisa aja Ya bisa-bisa membayar. aja. Itu Ini kalau kan proses perjanjiannya pengadilan. ada ya gitu kan. Ya berarti ya udah putus pengadilan, udah selesai lah. Ya, kecuali kasasi gitu kan. Kecuali kasasinya berubah kan. Tapi sementara Gitu. ini yang kita pegang ya dendanya itu atas ke Ari Bias, atas Agnes Mo menurut putusan pengadilan udah clear berarti. Iya udah clear Dan menurut gua sih. cukup mencukupi penjabaran peraturan perundang-undangan yang lo kabari, Iya. lo tadi udah kasih. Mm-mm. Terus apalagi sih ini kelihatannya kok masih ada gonjang-ganjing dan sebenarnya perlu apa lagi? Nunggu lagi kasasi akan Ya ada nunggu perbaikan. ya sebenarnya kan ini masih proses kasasi. Iya, ada Tinggal nunggu kasasi aja nanti putusan kasasi berubah atau tidak. Nah, cuma kan saran kita nih sebagai praktisi, bila mana nanti setelah putusan kasasi dikabulkan, apapun putusannya, ya kita harus menghormati dan menjalankan isi putusan itu. Iya, gitu. iya. Karena itu sudah lembaga yang berwenang menentukan siapa yang salah, siapa yang dihukum, itu kewenangan dari pengadilan. Oke, sebenarnya clear buat kita dan mudah-mudahan nggak usah terlalu berlebihan lah, terpolarisasi yang Iya. tidak Udah namanya, selesai. ya yang tidak tahu menau, apalagi belum pernah baca baca komentar kedua belah pihak. Gitu. Iya. Kalau cuma baca salah Sepihak. satu pihak itu yang repot. Atau karena ngepen. Iya, ngepen Salah saja. satu Tapi pihak. kalau udah baca komentar dua pihak nggak perlu baca undang-undang, nggak perlu. Iya. Tapi kita udah baca kedua belah pihak, tapi kita punya pendapat, itu masih nggak masalah. Iya. Kadang-kadang yang repot ini yang fanatik aja, Iya. yang fanatik kepada baik pencipta maupun penyanyi. Ya, oke bro, cukup sekian bro. Oke. Gak usah diperlebar karena kita udah mau buka puasa bro. Mau buka puasa apa bro? Buka dong, Bro. Buka puasa apa? Rokok apa air putih bro? Wajib takjil itu, Bro. Sunat bukan wajib. Sunat. Kurma. Oke, mantap. Oke bro, kita persiapkan kurma untuk kita sore ini. Makasih banyak bro. Kita Terima akan kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ya, betul. bagi yang menjalankannya. ya selama sebulan penuh ya bro. Ya, ciao.